Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syadun Anggina, NIM 23201000. Baik, di sini saya akan menjelaskan pengertian dan kedudukan landasan teologis dalam pengembangan. Pengertian dari landasan teologis agama Islam adalah dasar utama dalam pengembangan kurikulum, khususnya pendidikan agama Islam, karena seluruh isi, tujuan, pendekatan, dan orientasi pendidikan agama Islam bersumber dari ajaran agama Islam. Landasan teologis dalam kurikulum PAI. Kurikulum PAI merupakan komponen penting dalam sistem pendidikan yang berfungsi sebagai pedoman dalam mencapai tujuan pembelajaran. Jadi, dengan adanya landasan teologis, kurikulum tidak hanya berfungsi sebagai alat transfer ilmu, tetapi juga sebagai sarana prasarana dalam mewujudkan landasan teologis dari tujuan pendidikan. Yang pertama, sebagai fondasi utama dalam kurikulum. Kedua, landasan teologis sebagai pedoman dalam penyusunan kurikulum, sebagai penentu arah dan tujuan pendidikan, dan sebagai sumber atau isi dari materi pelajaran dalam kurikulum. Yang pertama yaitu Al-Quran, yang menjadi dasar dalam pengembangan kurikulum pendidikan Islam secara esensial, yang merujuk pada prinsip-prinsip, nilai-nilai, dan ajaran-ajaran yang bersumber langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian hadis tidak hanya menjadi pelengkap Al-Quran, tetapi juga memberi arah yang jelas dalam penyusunan materi, metode, dan tujuan pendidikan. Kurikulum yang berlandaskan hadis tentunya akan membentuk peserta didik yang berakhlak mulia dan memiliki nilai-nilai Islam. Kita ketahui bahwasanya materi-materi yang berlandaskan teologis tentunya bukan hanya tentang ilmu tauhid, iman, Islam, dan akhlak dan budi pekerti saja. Kemudian dalil yang menjadi landasan, salah satunya Quran Surah Al-Mujadalah ayat 1. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu beriman, berilah kelapangan di dalam majelis-majelis, lapangkanlah, niscaya Allah akan memberikan kelapangan untukmu. Potongan ayat ini tentunya menjelaskan bahwasanya Allah memperlihatkan bahwa ilmu adalah salah satu indikator keutamaan seseorang dalam Islam. Dengan demikian, aktivitas pendidikan harus menyampai tujuan. Jadi, bagaimana seharusnya pengembangan kurikulum PAI itu? Dalam pengembangan kurikulum PAI, konsep-konsep dasar mulai dari pengertian hingga evaluasi tersebut harus diterapkan secara konsisten dan terintegrasi. Dengan menerapkan konsep-konsep tersebut, pengembangan kurikulum PAI dapat menghasilkan pembelajaran yang efektif dan berkualitas, yang diuraikan secara otentik dan menjadi penjelasan serta penguat terhadap ajaran-ajaran yang terdapat dalam Al-Quran. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah, maka orang tuanya lah yang menjadikannya Yahudi, Nasrani, atau Majusi. Hadis ini menunjukkan bahwasanya lingkungan pendidikan termasuk kurikulum berperan sangat besar dalam membentuk arah perkembangan individu. Hadis tidak hanya dijadikan sebagai bahan ajar, tetapi juga sebagai dasar dalam menentukan tujuan pembelajaran dalam pendidikan. Demikian penyampaian materi dari saya terkait dengan landasan teologis dalam pengembangan kurikulum PAI. Apabila ada kesalahan dalam penyampaian, mohon maaf. Dan apabila ada ketidaksesuaian dalam penulisan, mohon diperbaiki untuk kedepannya. Saya Syadun Anggina dari PAI 3 mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang akan menonton ataupun menginspirasikan saya untuk video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.